Pemirsa, serangan Israel kembali menyasar rumah sakit di utara Gaza pada Jumat waktu setempat. Tak tanggung-tanggung 3 rumah sakit menjadi terkena serangan. Palestina tidak hanya menyasar warga sipil, puluhan jurnalis yang seharusnya juga dilindungi hukum humaniter internasional tidak luput dari sasaran. Bahkan karena emosi, seorang jurnalis Palestina menangis sambil membuka topi baja dan rompi anti peluru yang biasa dikenakannya saat siaran langsung. Dan pemirsa, Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina. Setelah proses yang cukup panjang, keempat WNI tersebut berhasil dievakuasi melalui pintu Rafah pada Jumat dini hari lalu. Amerika Serikat meminta Israel menghentikan sementara serangan ke Gaza. Jeda serangan akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara asing keluar Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Saat di tengah gencarnya serangan Israel ke Gaza, DPR Amerika Serikat justru menyetujui bantuan militer untuk Israel sebesar 14,5 triliun dolar. Pemirsa, seorang bayi dievakuasi dalam keadaan hidup usai gempuran udara yang menghantam bangunan perumahan di kota Han Yunis di selatan jalur Gaza. Sementara itu, Indonesia pagi ini mulai mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pemirsa, di tengah perang Palestina dan Israel, ramai soal buah semangka yang dijadikan simbol dukungan untuk Palestina. Ternyata di balik buah semangka yang disebut sebagai simbol The Fruit of Palestine ini ada sejarah dan maknanya. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo kembali digelar pada Jumat kemarin. Sidang berisi agenda replik atau tanggapan atas pembelaan terdakwa Johnny G. Plate. Gibran Rakabuming sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kembali diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik dalam memutus mengenai batas usia Capres-Cawapres. Ya pemirsa, pemberitaan luar negeri dan publik tak henti-henti mengkritik dinasti politik yang dinilai mengkhianati demokrasi. Langkah Gibran maju Cawapres 2024 dianggap merusak cita-cita reformasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan daftar calon tetap anggota legislatif DPR RI untuk pemilu 2024. Dari 9 ribuan nama yang diusulkan, KPU hanya mencoret 1 nama bakal calon legislatif. Pemirsa, RPA Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, seperti kasus yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu keluarga tewas terjebak dalam kebakaran di kawasan Rawabadak Utara, Jakarta Utara pada Jumat malam. Polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya 6 rumah di tengah pemukiman padat Koja tersebut. Pemirsa, hingga Sabtu pagi, puluhan warga yang terdampak kebakaran di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara mengungsi di musola terdekat. Usaha polisi menemukan 8 kerangka bayi dalam septic tank di sebuah rumah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Rumah yang dijadikan lokasi praktik aborsi diduga disewa oleh seseorang purnawirawan polisi. Pemirsa, 2 warga Tangerang Selatan, Banten diketahui tertular cacar monyet. 1 pasien dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, sementara 1 pasien lainnya menjalani isolasi mandiri. Untuk mengantisipasi penularan cacar monyet, Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan menyiapkan ruang isolasi untuk perawatan pasien. Pemirsa, diduga kurangnya pasokan dari petani, dampak kemarau serta cuaca panas membuat harga beras di Sleman, Yogyakarta terus melambung. Bahkan harga beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.000 kini tembus menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Pemirsa, MNC Peduli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ratusan warga antusias menjalani pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari kolesterol, tensi darah, gula, dan asam urat. Pemirsa, sepekan menjelang gelaran Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia bertolak ke Surabaya. Skuad asuhan pelatih Bima Sakti optimis akan meraih hasil terbaik usai pemusatan latihan di Jerman beberapa waktu lalu. Pemirsa, timnas sepak bola U17 Indonesia tiba di Bandara Juanda, Surabaya menjelang latihan perdana gelaran Piala Dunia. Sementara pasukan Inggris dimotori penyerang Arsenal Ethan Nwaneri juga telah mendarat di tanah air. Pemirsa, upacara pembukaan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya mendatangkan berkah bagi para pelaku UMKM. Mereka kebanjiran produksi souvenir pernak-pernik bertemakan Piala Dunia.
Siapa sangka di dalam gang sempit terdapat mie bangka yang sangat terkenal di kalangan karyawan. Bagi Anda yang ingin mencoba diharapkan bersabar karena antriannya sangat panjang, apalagi saat jam makan siang. Pemirsa, apakah Anda sudah memiliki rencana untuk berlibur di akhir pekan ini? Nah, saya memiliki rekomendasi tempat wisata di daerah Banda Aceh, yakni Pantai Ulili, pantai yang memiliki latar belakang indah, apalagi menikmati sunset di pantai ini sambil menyantap makanan. Berikut liputannya untuk Anda. Ya pemirsa, memasuki akhir pekan kami ajak Anda liburan bernuansa alam yang ramah anak. Tepatnya di Sungai Rahong, Pagalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini pengunjung bisa berkemah hingga mengajak anak bermain air di tepi sungai. Ya pemirsa, desa wisata Pengalipuran di Bali terkenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Label ini pantas dinobatkan karena kebiasaan warga yang menjaga kebersihan lingkungan telah dibiasakan sejak dini. Bagaimana aktivitas keseharian warga di sana? Ya, berikut liputannya untuk Anda. Ya, kita ke Magelang, Jawa Tengah pemirsa, ada wahana wisata baru yang bisa Anda coba bersama keluarga, yakni menyusuri hutan perbukitan, menoreh dengan kereta gantung elektrik. Pertama di Indonesia, wisatawan bisa menikmati kesejukan hutan dan keindahan alam pegunungan yang caranya berbeda. Ya, di Padang, Sumatera Barat pemirsa, seorang pemuda lulusan SMA berhasil menyulap sendal jepit menjadi karya seni dan menghasilkan cuan jutaan rupiah. Dengan menggunakan seni ukir, sepasang sendal jepit bisa disulap menjadi sendal ukir yang cocok dijadikan souvenir bernilai jual tinggi. Ya pemirsa, informasi tadi menutup Sindo Siang akhir pekan ini. Saya Nadia Valeri, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.